Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pariwisata, saat ini saya sedang berada di sebuah taman wisata air di Cicangkang Hilir, Kecamatan Cipongkor. Sebuah tempat yang tadinya bukan apa-apa sudah disulap oleh pemerintah desa menjadi sebuah taman wisata air yang dengan luasan kurang lebih 8 hektar. Taman wisata air Cicangkang Hilir ini dibuka pada Agustus 2020. Dan ini merupakan hasil pengembangan dari pemerintah desa untuk memanfaatkan lahan yang dikuasai oleh Indonesia Power dan dikerjasamakan sehingga dimanfaatkan untuk menjadi taman wisata air yang pada intinya akhirnya bisa menambah perekonomian masyarakat setempat bahkan untuk PAD desa. Dan hal ini juga yang menjadi perhatian kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencoba menata seperti apa sih pengelolaan yang baik itu, pengelolaan taman wisata air itu, sehingga ini juga perlu perhatian khusus dari Dinas Pariwisata. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah desa ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah desa yang lain untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di desa menjadi desa wisata, sehingga pada gilirannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Dan tentu saja ini juga sangat berpengaruh pada pendapatan asli desa, yang akhirnya desa dengan sendirinya bisa berdaya dan membangun dirinya sendiri tanpa harus tergantung kepada pemerintah. Itu menjadi sasaran pokok kita, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat atau pemerintah desa bisa mandiri untuk mengembangkan diri sendiri ya, sesuai dengan potensi yang ada di desa. Baik Sobat Pariwisata, pada kesempatan ini saya sedang bersama Sekretaris Desa Cicangkang Hilir, juga Ketua BUMDes yang saat ini dipercaya untuk mengelola Taman Wisata Air di Desa Cicangkang Hilir ini. Pak Sekdes, ini kan lahan Indonesia Power. Bagaimana ini proses administrasi, apakah sudah dibuat semacam kerjasama atau apa secara proses administrasi sudah sampai di mana ini Pak Sekdes? Coba. Untuk taman wisata ini perihal izin lahan mungkin awalnya sulit juga Pak Kadis, sulit menghubungi dari pihak IP, malahan hampir dari 2019-18 kita coba pendekatan ke IP, tapi alhamdulillah sampai saat ini kurun waktu 3 tahun, baru tahun ini ada respon dari pihak IP. Jadi udah ada izin tertulis secara office, di mana kita mengajukan pertamanya izin penggunaan lahan. Kita datang ke pihak IP, ada respon dari pihak IP, sekaligus dari IP pusat ada tindak lanjut ke lapangan ke sini untuk melihat-lihat, sekaligus merancang MOU dengan pemerintah desa Cicangkang Hilir melalui BUMDes. Nah, untuk salinan surat izin atau MOU kerjasama lahan ini, insya Allah di minggu-minggu ini sudah terbit untuk nanti ke depannya MOU dengan BUMDes untuk diajukan nanti ke pihak Indonesia Power. Oh, jadi untuk kesempatan sampai dengan saat ini perizinan sudah ditempuh dan masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu cepat sudah keluar izin tertulisnya. Terus selama ini Pak Sekdes, pembiayaannya untuk pengembangan destinasi wisata ini biayanya di mana Pak Sekdes? Biaya
kita mulai tahun 2020 kemarin Pak Kadis, tahun 2020 kita menggunakan dana dari dana desa. Kebetulan ada menyesuaikan dari edaran dari Kemendes bahwa ada refocusing untuk dana desa. Yang pertama untuk Salah satunya pemulihan ekonomi ekonomi di masa pandemi. Nah, salah satunya untuk memberdayakan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata. Jadi sebetulnya dengan kondisi pandemi ini merupakan berkah bagi Desa Cicangkang Hilir, di mana dengan adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga kebijakan penganggaran dari ADD atau anggaran dana desa bisa beralih fungsi menjadi untuk kegiatan pemulihan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19 ya. Alhamdulillah Pak Sekdes sudah bisa mengembangkan perekonomian warga di sini. Kemudian untuk pengelolaannya sudah ada Pak Kang Saha, Kang Kunaipi yang sudah ditunjuk menjadi Ketua BUMDes di Desa Cicangkang Hilir, yang pada saat ini menjadi dipercaya untuk mengelola Taman Wisata Air Desa Cicangkang Hilir ini. Kang, kalau di sini ada berapa sih yang sudah dikembangkan terkait tempat-tempat ini, tempat wisata ini? Apa saja ini ya yang ada? Seperti flying fox, kemudian panjat, ini apa-apa saja ini? Ada berapa jenis ini yang dikembangkan di sini? Untuk flying fox sementara baru 7 item ya Pak ya. Pertama dari flying fox-nya, dan outbound-nya, dan panjat tebingnya. Dan selanjutnya yang sekarang lagi ngetren ini adalah bebek goes. Bebek goes itu cukup lumayan dari berbagai daerah. Khususnya kali ini banyak yang berminat ke sini gitu. Sehingga meningkatkan omset yang cukup lumayan gitu dari hari ke harinya gitu. Di sini kalau dilihat dari jumlah pengunjung lumayan juga ya. Di sini omsetnya per hari kira-kira berapa tuh Kang? Atau yang paling minimnya berapa, paling banyaknya berapa? Kemudian pendapatannya sampai seberapa besar sehingga bisa juga menyumbang ke APBDes? Kalau untuk pendapatan sih tidak terlalu pasti Pak ya, cuman kemarin dilihat dari minggu-minggu itu untuk omset bisa mencapai 6 juta, 5 juta itu satu minggu. Tapi kadang juga kalau lagi-lagi hari libur itu 5 juta bisa satu hari gitu. Dikumulatifkan per bulan itu kemarin bisa mendapat 34-an lagi. Lumayan besar juga ya, sampai 34 juta. Ya, masuk PAD bersih itu kurang lebih 20 juta ya. Bisa nyumbang ke APBDes. Nah, kan dari sini sangat terlihat ya pengembangan potensi yang ada di desa bisa menyumbang 20 juta per bulan. 20 juta per bulan untuk pemerintah desa itu sangat besar. Itu bisa melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat lainnya, bahkan bisa membantu masyarakat miskin. Dan saya dengar juga Pak Sekdes di sini sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, kemudian membantu ibu yang melahirkan ke rumah sakit. Itu seperti apa coba Pak Sekdes? Ya, jadi di APBDes ya, saya Sekdes selaku pengelola keuangan di APBDes dimasukkan ke beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sumber anggaran dari PAD, khususnya dari Taman Wisata ini. Jadi selain ada untuk tunjangan perbaikan penghasilan perangkat desa BPD, juga disisihkan untuk kemasyarakatan atau sosial, seperti kemarin ada dialokasikan untuk pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga Jompo. Terus ada untuk pembiayaan warga di rumah sakit, sembako kemarin, sampai hampir penyaluran 3 kali kita sembako yang bersumber dari PAD ini. Dari PAD ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya potensi wisata yang sudah dikelola dengan baik, akhirnya bisa memberdayakan pemerintah desa. Kang, satu lagi pertanyaan saya terkait Taman Wisata Air ini, apa yang menjadi favorit, yang paling menjadi favorit kunjungan wisatawan di sini? Kan di sini ada beberapa ya, ada flying fox, ada ATP, kemudian ada juga ayunan dan sebagainya, ada juga bebek air, bebek goes. Itu yang mana yang paling favorit, Kang? Di antara favorit kalau untuk orang dewasa itu biasanya flying fox.
Karena poin POK untuk daerah Bandung Selatan itu sangat sulit ya Pak ya. Yang ada cuma ada di sekitar Lembang. Nah, untuk Bandung Selatan baru ada di sini Canghilir. Poin POK itu satu paket udah ada di sini. Kalau untuk anak-anak biasanya itu lebih favorit itu ke Motojang Cross. Karena jarang mungkin anak-anak untuk bermain di motocross di kawasan yang luas ini gitu. Kemudian harapan ke depan, Kang, kumaha harapan ke depannya? Kalau harapan ke depan sih mudah-mudahan ya ada dukungannya dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat untuk membangun lagi ini lebih tinggi lagi. Karena harapan dari kami BUMDes, tempat ini ingin menjadi tempat wisata untuk Bandung Barat yang nomor 1 gitu. Karena ini dari prospek segi ini baru 15% dari perencanaan. Kayak ini kan wisata air Canghilir, tapi untuk wisata yang di airnya itu belum tampil gitu. Ya, karena di kemungkinan menyangkut dengan anggaran juga gitu Pak kayaknya begitu. Ya, nuhun Kang. Jadi demikian Sobat Pariwisata, sebagaimana program kami di Dinas Pariwisata juga mencoba menggali potensi yang ada di desa sehingga desa bisa berdaya, dan kita mencoba mendorong semua desa menjadi desa wisata. Bagaimana bisa berdiri sendiri, memberdayakan diri, dan akhirnya juga ikut mensejahterakan masyarakat yang ada di desa.